Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Kembali kita bertemu di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Sebelumnya kita masuk dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kemurahan-Mu yang sudah Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Begitu banyak hal-hal yang sudah kami lewati Tuhan. Dan kami pada hari ini Tuhan, memasuki bulan yang terakhir Tuhan, di dalam tahun 2021 ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Itu karena semua kemurahan-Mu Tuhan, yang Kau sudah berikan pada setiap kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk selalu mengucap syukur Tuhan dalam setiap keadaan yang kami lewati Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, izinkan kami Tuhan, untuk kami boleh bersekutu, untuk kami boleh memuji Engkau Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biar Engkau sendiri Tuhan yang akan memimpin setiap kami Tuhan. Supaya kami Tuhan boleh mengerti Tuhan akan apa yang Kau kehendaki Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Pimpin ibadah doa malam saat ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kami naikkan doa ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian. Ku tahu Bapa peliharaku. Kita tahu bahwa tanpa pemeliharaan dari Tuhan, kita hanyalah manusia yang lemah. Karena itu, kita butuh kekuatan yang daripada Tuhan. Kita naikkan pujian ini sama-sama, dan kita siapkan hati kita. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku.
badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Saudara, Dia sungguh baik. Dia amat baik buat kita. Meskipun kita melewati badai cobaan, percayalah bahwa Dia tetap menyertai kita, bahwa Dia tetap bersama-sama dengan kita melewati badai cobaan itu. Dan pada akhirnya kita akan melewati semua itu dan kita akan menjadi pemenang. Percayalah bahwa kuat kuasanya tidak akan melebihi kekuatan setiap kita, karena Dia baik buat kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Haleluya, haleluya. Kita naikkan suara, kita angkat pujian kita, serukan bahwa Dia Allah yang sungguh baik. Percayalah bahwa Ia akan menyertai kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kami bersyukur, Kau sangat baik. Haleluya, haleluya. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Dia peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan, untuk kami boleh percaya Tuhan atas apa yang Kau kehendaki Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Karena rencana-Mu Tuhan adalah baik atas setiap kami Tuhan. Jalan-jalanku bukan jalan-jalan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mengerti Tuhan segala rencana-Mu dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Tuhan, ajar kami Tuhan, untuk kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Hidup hanya untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai dan melindungi setiap kami ya Bapa. Tuhan, saat ini Tuhan, hamba-Mu Tuhan berdoa Tuhan buat gereja-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Buat GBI Kapasari ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menyertai Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan di GBI Kapasari ya Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan
boleh tetap memiliki kekuatan baru Tuhan di dalam menghadapi hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada untuk setiap kami Tuhan. Ajar kami untuk berharap Tuhan. Ajar kami mempunyai iman yang semakin hari semakin kuat Tuhan. Untuk kami boleh menghadapi hari-hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan melalui pandemi ini Tuhan, kami boleh dibentuk Tuhan untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh semakin kuat Tuhan. Biarlah kami boleh semakin menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang berkualitas ya Bapa. Iman kami boleh semakin bertumbuh ya Bapa. Biarlah semakin Tuhan memuliakan nama Engkau. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk Bapak dan Ibu Gembala Tuhan di tempat ini ya Bapa. Biarlah Engkau memberikan hikmat-Mu Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, dan biarlah Tuhan Engkau sendiri akan memimpin dan menuntun untuk menjalani visi dan misi yang sudah Kau rencanakan Tuhan buat gereja-Mu tempat ini ya Bapa. Tuhan berkati Tuhan buat setiap pemimpin-pemimpin divisi di gereja ini ya Bapa. Ajar setiap kami Tuhan, untuk kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau senantiasa melakukan apa yang ajaib untuk setiap kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan malam hari ini untuk ibadah Natal Tuhan yang akan diselenggarakan ya Bapa, baik secara online maupun onsite ya Bapa. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau yang akan menyertai setiap kami Tuhan, melayakkan setiap kami Tuhan, supaya setiap kami Tuhan boleh layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati setiap saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini sedang mengalami permasalahan Tuhan. Biarlah Engkau mau campur tangan, Engkau turut bekerja Tuhan atas kehidupan setiap mereka ya Bapa. Biarlah sakit penyakit yang ada Engkau sembuhkan Tuhan. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan kami percaya Engkau sudah memberikan kelepasan, kesembuhan. Dan buat setiap permasalahan yang sedang dihadapi oleh setiap kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, di dalam setiap permasalahan kami Tuhan, ada kekuatan baru Tuhan, yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan, untuk kami boleh melewati Tuhan. Biarlah kami boleh melewati setiap hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, bersama dengan Engkau. Biarlah kami boleh merasakan Tuhan zaman-Mu Tuhan. Apa yang menurut kami rasakan tidak enak Tuhan, tetapi kami percaya bahwa segala sesuatu itu Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami Tuhan. Apa yang buruk menurut kami Tuhan sebenarnya bukan sesuatu yang buruk Tuhan, tetapi Engkau sudah memberikan apa yang terbaik untuk kami Tuhan. Asalkan kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Ajar kami terus berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami percaya bahwa tak ada yang lebih lagi Tuhan kami harapkan selain daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami mengerti segala rencana-Mu Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencana
kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan Yesus baik, Dia selalu menyertai dan melindungi kita. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu sempurna atas setiap kami. Kami siap Tuhan menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di ibadah doa malam pada malam hari ini. Tanpa terasa kita sudah masuk ke bulan Desember, di bulan terakhir di tahun 2021. Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin menanyakan, ada satu tokoh di Alkitab, apakah Bapak Ibu tahu tokoh ini hanya diceritakan sebentar aja atau bisa dikatakan sekilas saja. Tetapi tokoh ini memiliki sebuah doa yang sangat terkenal. Apakah Bapak Ibu tahu siapakah tokoh tersebut? Kalau Bapak Ibu menjawab itu adalah Tuhan Yesus, pasti salah. Karena itu diceritakan sangat banyak sekali dan inti dari Alkitab ya Bapak Ibu ya. Tokoh itu adalah bernama Yabes Bapak Ibu. Kenapa Yabes? Karena Yabes diceritakan cuman dalam 2 ayat di Alkitab. Tetapi doa Yabes ini sangat terkenal sekali dan seringkali dibahas bahkan diperdebatkan. Sebelum kita membahas lebih lanjut Bapak Ibu, kita mau membaca di 1 Tawari pasal 4 ayat 9 sampai 10. Saya ulang kembali 1 Tawari pasal 4 ayat 9 sampai 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Ya. Sebelum masuk ke doa Yabes, kita mau terlebih dahulu untuk melihat siapakah Yabes itu Bapak Ibu. Alkitab tidak berbicara dan tidak menceritakan banyak tentang Yabes. Seperti tadi saya ceritakan, hanya 2 ayat saja yang diceritakan tentang Yabes. Dan nama Yabes itu sendiri berarti pain atau kesakitan. Nama ini diberikan oleh ibunya karena ibunya waktu melahirkan Yabes ini merasakan kesakitan yang luar biasa. Dengan arti nama seperti ini, kita tentu bisa membayangkan masa kecil Yabes ini pasti penuh dengan olok-olok, penuh dengan dibully temannya, karena arti namanya itu sangat-sangat membuat seseorang itu mengingat suatu hal yang buruk. Dan kita juga bisa membayangkan Yabes ini pasti bukan salah satu anak yang disukai dalam keluarganya. Kenapa? Karena kalau kita menyukai seseorang anak, kita pasti memberikan nama yang mengandung doa atau harapan. Ya, kita sendiri kalau memberi nama anak
terkhususnya bangsa Israel pada saat itu ya, pasti memberikan nama yang mengandung unsur doa dan harapan bagaimana besarnya nanti anak itu. Kita ingin anak itu menjadi seperti apa. Contoh kalau di Indonesia, paling banyak nama seperti apa? Nama selamat gitu ya. Kita ingin anak kita ini agar selalu selamat, usahanya selamat. Atau namanya untung gitu ya, agar selalu beruntung dimanapun dia berada, dalam bekerja, dalam sekolah selalu beruntung gitu ya. Atau mungkin meskipun namanya tidak cantik tapi kita kasih nama Ayu, kita punya harapan anak ini suatu saat bisa menjadi cantik atau punya inner beauty gitu ya. Kan tidak mungkin kita ngasih nama anak kita tuh yang Soro, melarat gitu, tidak mungkin ya. Nama-nama yang seperti itu tidak mungkin. Tetapi nama Yabes ini diberikan untuk bahkan memberikan stigma pada dia. Kamu itu membawa kesulitan. Waktu kamu lahir aja kamu sudah begitu menyakiti aku luar biasa. Bayangkan nama ini melekat pada dia dari sejak kecil dan tidak akan lepas olok-olok dari dia seperti itu. Ya. Tetapi kita juga melihat di Alkitab bahwa sesuatu yang mengandung hinaan, cibiran, bahkan tragis tadi, bisa diubahkan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita lihat, sekalipun orang tuanya sendiri tidak berharap pada Yabes, sekalipun orang di sekelilingnya mengolok-olok dia dan mungkin meremehkan dia, tetapi Alkitab mencatat bahwa Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Di sini kita mau belajar Bapak Ibu, bahwa sekalipun dunia bisa memandang kita rendah, tetapi bila kita terus mau bergantung dan melekat pada Tuhan, dan hidup kita berkenan di mata Tuhan, dan kita tidak pernah menyerah untuk terus mau berusaha, maka Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Seperti yang dituliskan oleh pemazmur sendiri di Mazmur pasal 27 ayat 10 berkata, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Bapak Ibu, jadi jangan pernah kita menyerah, selalu kita melekat dan bergantung pada Tuhan. Selanjutnya kita akan belajar bersama, kita akan masuk dalam doa Yabes. Pada dasarnya doa Yabes ini sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Tetapi mungkin karena waktu, pada malam hari ini saya akan membawakan 2 bagian saja. Pada kesempatan berikutnya atau di hari Rabu mungkin saya akan membawakan 2 bagian berikutnya ya. Jadi yang pertama adalah doa Yabes adalah berbicara mengenai kiranya engkau mau memberkati aku berlimpah-limpah. Seringkali doa Yabes ini menjadi perdebatan. Ada beberapa orang berpendapat bahwa doa Yabes ini adalah doa yang egois. Kenapa? Karena meminta untuk kepentingan dia sendiri saja, meminta berkat yang berlimpah-limpah. Tetapi menurut saya ini bukan doa yang egois. Ini doa yang sederhana yang diucapkan atau dipanjatkan oleh orang yang memiliki iman yang luar biasa. Kenapa begitu? Kenapa kok saya bilang ini bukan doa yang egois? Pertama kita mau lihat, Yabes memulai doanya dengan kata kiranya. Yabes sama sekali tidak meminta dengan paksaan dan menuntut Tuhan untuk memberkati dia. Tetapi kiranya, jika Tuhan mau. Kita lihat, kalau kita berdoa, kita boleh berdoa apapun juga, tetapi kita harus, jika Tuhan berkehendak, biarlah kehendak Tuhan itu yang terjadi. Dan kita juga melihat di ayat 10 tadi ditutup dengan, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kalau ini sebuah doa yang egois, doa yang hanya untuk kepentingan diri sendiri, tentunya Allah tidak akan mengabulkan doa itu, bukan. Tetapi jika Allah mengabulkan doa itu, ini bukanlah suatu doa yang egois. Lalu pertanyaannya, apakah salah kalau kita berdoa meminta berkat pada Tuhan? Tentu saja tidak salah. Kita boleh berdoa pada Tuhan untuk meminta berkat. Dan justru pada Tuhanlah kita harus meminta berkat, bukan pada sumber-sumber yang lain. Karena Tuhan itu adalah sumber berkat itu sendiri. Tetapi di sini yang mau kita lihat bahwa yang terpenting adalah kita bukan mengejar berkat itu. Bukan itu yang terutama yang kita minta. Tetapi bagaimana juga Tuhan melihat bagaimana hati kita. Tuhan tahu apakah kita berdoa meminta itu dengan tulus dan berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Atau hanyalah untuk ketamakan kita atau memuaskan hawa nafsu kita. Kita boleh meminta berkat dari Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber berkat itu sendiri. Jangan kita tidak minta pada Tuhan lalu kita mencari berkat-berkat dari tempat lain. Mintalah pada Tuhan.
Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan, mintalah pada Bapamu yang di surga. Tetapi yang perlu kita ingat, perlu kita garis bawahi di sini adalah saat kita berdoa meminta berkat, hendaklah saat berkat yang kita terima itu harus bisa kita gunakan untuk memberkati orang lain dan untuk memuliakan nama Tuhan, dan bukan hanya untuk kepuasan diri kita sendiri saja. Di sini yang pertama. Yang kedua, Yabes berdoa mengenai memperluas daerah. Yabes diperkirakan adalah seorang petani atau peternak, sehingga dia meminta agar daerahnya bisa semakin diperluas oleh Tuhan. Bila kita lihat dalam kondisi saat ini, disesuaikan dengan kondisi kita saat ini, memperluas daerah bukan berarti kita minta Tuhan agar rumah kita diperluas gitu ya, usaha kita diperluas, meskipun bukan tidak mungkin ya. Bahkan di masa pandemi ini pun sendiri, saya sudah paling tidak setidaknya menghadiri 3 teman kita yang mempunyai rumah baru gitu ya. Jadi bukan tidak mungkin, tetapi kita juga mau berbicara mengenai kita meminta Tuhan untuk bisa memperluas relasi kita, networking kita di sana. Kenapa? Karena relasi atau networking ini menjadi bagian yang sangat penting bagi setiap kita, terutama di kondisi saat-saat seperti ini ya, di luar skill atau kemampuan yang kita miliki. Pernahkah Bapak Ibu melihat bahwa mungkin dulu teman sekolah Bapak Ibu ada yang waktu SMA, kuliah gitu ya. Mereka ada yang di kelas itu juara 1, nomor 1, bahkan juara umum bisa dibilang. Nilainya tidak pernah kurang dari 10 gitu, 9,8 mungkin sudah nangis itu ya. Nilai 10. Tapi ada juga yang nilainya mungkin 8, 9, 7,5 bahkan 7 ya. Tetapi saat akhirnya mereka masuk dunia kerja, mereka masuk dalam dunia organisasi. Ternyata orang yang mempunyai nilai dalam tanda petik tadi sempurna tadi itu tidak lebih berhasil atau tidak lebih sukses daripada orang yang tadi nilainya mungkin di tingkat menengah tadi itu. Mengapa Bapak Ibu ya? Nah, ini saya teringat juga waktu saya kuliah dulu ada seorang dosen saya yang berkata, saya lebih suka murid mahasiswa saya yang mempunyai nilai IPK kurang lebih 3 sampai 3,5, tetapi dia itu kuliah sambil bekerja, kuliah sambil magang, atau kuliah sambil mengikuti organisasi, daripada mahasiswa saya mempunyai nilai sempurna 4, tetapi hidupnya itu hanya untuk belajar dan belajar dan belajar dan mengurung diri, menutup diri dari segala pergaulan. Nah, pertanyaan ungkapan ini tentu kontroversi ya Bapak Ibu ya. Banyak dari kita bilang, loh bukannya nilai bagus itu menjadi suatu kebanggaan setiap murid, setiap mahasiswa, dan setiap kita. Ya, dosen tadi terus meneruskan juga, dia bilang, tapi ini bukan berarti saya bilang kalian boleh sekolah seenaknya loh ya, belajar seenaknya, yang penting nilainya cukup dan sekedar lolos dari mata kuliah saya atau mata kuliah lain. Bukan seperti itu. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana seorang mahasiswa yang tadi memiliki nilai sempurna tadi tetapi hanya menutup diri dari pergaulan, dari relasi itu, akhirnya dia saat sudah lulus dengan nilai yang sempurna, dia tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, dia tidak bisa bekerja dalam tim, dia tidak bisa merasakan atau mendapatkan tekanan, pressure baik dari atasan maupun dari luar lingkungan kerja. Dan orang seperti ini seringkali nanti bisa menjadi depresi dan bahkan tidak jarang mereka bisa menjadi masalah dalam lingkungan kerja mereka. Meskipun mereka ada orang yang sangat pandai dengan nilai yang sangat sempurna. Tetapi sebaliknya, mahasiswa yang selain belajar, mereka juga sudah mulai terjun ke dalam dunia kerja, aktif dalam kegiatan organisasi. Maka orang-orang ini sudah mulai proses yang sesungguhnya. Mereka dari sejak dini sudah merasakan bagaimana bersinggungan atau bergesekan dengan orang lain. Merasakan bagaimana rasanya dimarahi orang, tekanan dalam bekerja, bagaimana cara menjalin relasi dengan orang lain. Sehingga saat mereka lulus dan bekerja, nanti mereka bisa menjadi pribadi yang lebih tangguh dan tidak mudah menyerah. Ini Bapak Ibu ya. Hal ini juga mengapa saat ini banyak sekolah-sekolah yang mengadopsi pengajaran yang seperti ini. Kalau dulu kita lihat bahwa sekolah begitu mementingkan nilai akademis yang sempurna, setinggi mungkin. Tetapi sekarang banyak sekolah yang selain akademis, tetapi juga mengutamakan bagaimana seseorang anak itu bisa berinteraksi
dengan teman-temannya, bersosialisasi, bekerja sama, dan hal-hal yang lain. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya hendak mengajak Bapak Ibu dan terutama teman-teman yang masih muda yang mendengarkan doa malam pada saat ini, ayo kita mau berdoa pada Tuhan agar kita bisa diberi hikmat untuk dapat memperluas relasi kita. Karena itu juga penting untuk masa depan kita. Dan bagi Bapak Ibu yang saat ini mungkin sekarang dalam pandemi ini ada dalam kondisi yang sulit, baik dalam masalah keuangan atau dalam masalah hal-hal lain. Saya juga mengajak Bapak Ibu, jangan malah menutup diri. Hal ini seringkali bisa membuat kita menjadi semakin depresi, menjadi tertekan, sehingga membuat kita mengambil hal-hal keputusan-keputusan yang salah, atau membuat kita semakin terjerumus dan jauh dari Tuhan. Tetapi ayo, kita mau berdoa memohon pertolongan Tuhan, supaya kita juga bisa diberikan hikmat pada Tuhan. Dan kita juga membuka diri untuk berelasi dengan orang lain. Karena tidak memungkinkan, tidak menutup kemungkinan Tuhan bisa membuka pintu pertolongan melalui relasi-relasi tersebut saat kita mau membuka diri kita, Bapak Ibu. Ya, jadi dalam dua hal tadi, doa Yabes, poin ketiga juga ada poin keempat. Saya bahas di berikutnya ya. Kita mau doa. Apakah doa Yabes tadi itu salah tadi Bapak Ibu? Jadi saya sendiri juga sempat jelaskan bahwa tidak salah. Kita tidak meminta berkat untuk diri kita sendiri, untuk hawa nafsu kita sendiri, itu yang terpenting. Dan kita tahu bahwa Tuhan melihat hati. Apakah hidup kita ini berkenan pada Tuhan? Sekalipun kita berdoa, meminta pada Tuhan dengan siang malam, tetapi kalau hidup kita tidak berkenan pada Tuhan, dan apa yang kita doakan tidak berkenan pada Tuhan, pasti Tuhan tidak mau mengabulkan. Selain itu kita juga mau berdoa agar Tuhan bisa memberikan kita hikmat, membuka kita untuk bisa menjalin relasi lebih banyak mungkin. Sehingga di tahun 2020 ini, di tempat rasa kita sudah mau menutup tahun ini, kita mau panjatkan sebuah doa seperti doa Yabes tadi itu ya. Setiap kita mau berdoa dengan penuh iman, agar Tuhan mau memberkati kita, agar Tuhan mau memperluas relasi kita, segala bentuk usaha kita, agar Tuhan mau menyertai kita, agar Tuhan mau melindungi kita dari malapetaka dan sakit penyakit. Dan bila doa permohonan ini dijawab oleh Tuhan, bukanlah untuk kepentingan diri sendiri, tetapi biarlah nama Tuhan yang bisa turut dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami semua sudah belajar dari kisah hidup Yabes Tuhan. Yabes yang sekalipun memiliki arti nama Tuhan yang penuh dengan stigma negatif Tuhan. Arti nama kesakitan Tuhan. Bahkan orang tuanya sendiri memberikan nama itu pada dia Tuhan. Seringkali mungkin dia Tuhan merasakan olok-olok Tuhan saat dia masa kecil juga masa sepanjang hidupnya Tuhan. Tetapi kami belajar Tuhan satu hal, bahwa bila kami mau melekat pada Engkau, kami mau bergantung pada Engkau, maka Engkau sanggup mengubahkan hidup kami Tuhan. Bila kami mau belajar hal tersebut Tuhan, dan bila kami mau belajar, kami mau berdoa Tuhan, meminta berkat hanya pada Engkau, bukan pada sumber yang lain Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah sumber berkat yang benar. Engkau sanggup memberkati setiap kami Tuhan. Dan kami juga mau berdoa, kiranya Engkau memberkati kami, agar di tahun yang baru ini, tahun 2022 Tuhan, kami bisa memiliki hubungan relasi yang lebih baik lagi, baik dengan Engkau, juga dengan orang-orang di sekitar kami. Kau juga mau memberkati kami Tuhan. Kau menyertai setiap kami Tuhan dengan tangan-Mu sendiri. Kau juga mau menjauhkan kami dari malapetaka dan sakit penyakit. Kepada siapa lagi kami dapat berharap Tuhan, selain hanya pada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya bantuan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.